Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan paling indah kecuali kita bersyukur kepada Allah. Sebab di bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan mulia, Allah memberikan nikmat kepada kita semua untuk bisa menghiasinya dengan amal kebaikan. Salah satunya malam hari ini kita sedikit meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit-sedikit yang kita pahami, dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, insyaallah pelaksanaan ibadah haji saudara kita sudah selesai. Jadi ibadah haji sudah selesai, dan kita semua tahu, terutama yang pernah haji, pelaksanaan haji tahun ini ujiannya lumayan berat. Jadi ujian orang haji tahun ini lumayan berat, luar biasa. Pengorbanan yang besar, tapi ujiannya berat. Sampai ada suami terpisah dari istrinya hotelnya. Ada kisah ibu seorang yang lanjut usia terpisah dengan anak-anak yang seharusnya
membantunya. Ya. Satu kloter ada bisa sampai 49 hotel. Banyak. Jadi terpisah nggak berkaruan. Ada yang di Arafat nggak dapat tenda, di Mina nggak dapat tenda, jalan kaki berkilo-kilometer untuk pelaksanaan ibadah haji. Tapi walaupun beritanya luar biasa berat begitu, kalau orang ditanya pasti ingin haji, ya, ingin kembali lagi. Walaupun sekarang yang hajinya merasakan berat ketika ditanya, tahun depan misalnya haji lagi pasti ingin. Ya. Seberat-beratnya orang berhaji itu pasti ingin balik lagi. Tidak ada perjalanan seseorang untuk waktu yang lama biaya besar itu yang pasti ingin kembali kecuali haji umroh. Kalau kita pernah rekreasi ke tempat mana, kadang-kadang kecil uang tapi ingin balik. Ya. Tapi kalau umroh haji itu orang pasti ingin balik lagi. Ya. Dan Bapak Ibu Rafiya, hari ini ya, ketika kita ingin haji tapi belum mampu untuk menjalankannya, maka sesungguhnya hukumnya tidak wajib. Ya. Jadi orang haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu tidak wajib haji. Mampu itu dalam makna satu, biayanya mampu. Ya. Kedua, kesehatannya juga mampu. Karena ibadah paling berat fisik itu haji. Ya. Termasuk mampu dalam soal kesempatan. Ya. Bisa mendapatkan visa. Ya. Nah, bagi kita, Bapak Ibu, yang belum mampu untuk haji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu-pintu untuk kita bisa mendapatkan pahala haji dengan jalan yang mudah. Orang yang bisa haji itu orang yang Allah pilih, Allah panggil. Ya. Tapi untuk mendapatkan pahala haji, semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ya. Semua orang mungkin bisa mendapatkan pahala haji. Ya. Inilah luasnya rahmat Allah buat kita umat Islam. Walaupun kita belum mampu untuk berhaji ke tanah suci, sesungguhnya ada kesempatan mudah buat kita untuk mendapatkan pahala haji. Nah, maka ada beberapa amalan ya, yang kalau kita mengerjakannya, sesungguhnya kita bisa mendapatkan pahala haji. Ya. Nabi SAW menyampaikan ada 7 amalan. Ada 7 amalan yang jika kita melakukannya, kita itu akan mendapatkan pahala haji. Ya. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya. Jadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Man masya ila sholatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila sholatin tatawwu fahiya ka umrah nafilah. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, ya. Kemana sholat wajibnya? Masjid atau musola. Ya.
Fahiya kahajjatin, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh sunnah. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, ini amalan ringan, amalan sederhana, amalan mudah. Jika kita ingin mendapatkan pahala haji, maka pastikan sholat wajib kita dikerjakan di masjid atau mushola. Bayangkan Bapak Ibu, rumah kita jaraknya berapa meter dari masjid? 100 meter, paling jauh. Ya, ono sing mepet kan. Ya. Padahal orang haji Bapak yang tahun ini kan kalau medsos itu ada yang jalan kakinya 6 kilo, nggak ada bis untuk dapat pahala haji. Orang haji itu salah satunya adalah dapat pahala haji. Kita sholat itu pengen dapat pahala sholat, kita kurban pengen dapat pahala kurban, kita sedekah pengen dapat pahala sedekah. Maka kan kita sholat, ada orang yang hanya dapat pahala sholat, ada pula yang dapat pahala sholat plus pahala haji. Dan itu kita dapatkan pahala haji jika kita sholatnya 5 waktu kita kerjakan di masjid atau mushola. Bayangkan Bapak Ibu, nggak usah jalan kaki dari Arafah ke Mina, ke Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, dari Mina kemudian lempar jumroh itu, PP itu kira-kira 3 jam. Bayangkan. Untuk dapat pahala haji. Ya. Kita cukup jalan 100 meter PP, itu paling jauh. Paling jauh. Ada yang cuma 50 meter, ada yang 10 meter, ada yang mepet masjid mushola. Maka sungguh merugi besar kalau kemudian rumah kita dekat dengan masjid, lalu kita tidak manfaatkan untuk sholat jamaah di masjid. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah sekali lagi pastikan sholat kita di masjid. Ya. Khususnya buat bapak-bapak, buat kita para lelaki, kita ini sangat-sangat dianjurkan jamaah di masjid. Ya. Jadi bayangkan pahalanya yang luar biasa. Ya. Pahalanya yang sangat besar. Bapak Ibu. Dan ini tidak perlu biaya sama sekali. Ya. Orang haji kemarin Bapak Ibu, berapa biayanya? Berapa? Ada yang tahu? Ada tentang keluarganya yang haji. Berapa? 80. Totalnya itu kira-kira Bapak Ibu, kemarin itu sebenarnya 94 juta. 94 juta. Orang bayar 56 juta. 56 juta. Itu karena ada subsidi. Ya, sebenarnya itu 94 juta. Jadi yang bayarnya 54 juta itu karena ada subsidi. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang 56 juta. Cukup jalan dari rumah ke mushola, insya Allah pahala haji. Nggak perlu 56 juta. Nggak perlu waktu 41 hari. Ya. Bahkan 56 juta itu ya untuk biaya pokoknya. Karena orang haji itu di tempat kita, Bapak Ibu, itu tidak cukup hanya punya uang 56 juta. Mau berangkat butuh
Selamatan. Tapi enggak selamatan dirasani repot. Haji itu begitu. Engkau mulai kudu nyiapi oleh-oleh. Ketika nyiapi oleh-oleh ya repot, Pak. Repot banget haji itu. Jadi haji itu ya ibadah kadang-kadang ibu ya. Maka saya ketika haji 2 tahun yang lalu haji itu ketemu dengan teman cerita. Saya kemarin mau berangkat haji sama ibunya, Bu, saya mau berangkat haji. Sama siapa? Sama istri. Berdua, ya Bu. Kalau lek kate lu ngaji mbek bojomu. Ora cukup awakmu nyiapno biaya untuk 2 orang. Kamu harus siapkan biaya untuk 3 orang. Yang satu untuk apa? Selamatan. Begitu, Pak. Tradisi kita itu begitu. Ya. Bayangkan, kalau 2 orang 56 juta, 3 orang berapa? 100-an. 168. Kalau itu segitu biaya. Jadi kalau orang berangkat haji itu masih harus ada satu biaya untuk selamatan pulang pergi. Itu masih itu beratnya orang haji. Nah, kita nggak perlu sampai 160 sekian juta cukup datang ke masjid jamaah. Insya Allah sama dengan orang haji. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ini harus menjadi penyemangat kita untuk selalu sholat di masjid. Ya. Apalagi tempatnya sangat dekat. Ya, sangat dekat. Di tempat kita ini Bapak Ibu, masjid musola itu sangat dekat Bapak Ibu. Di mana-mana masjid, di mana-mana musola berdekatan. Kalau di Saudi Bapak Ibu, masjid itu jauh-jauh. Ya. Orang itu enggak kayak kita. Ben RT ono masjid. Sa RW kadang-kadang ono masjid di 2-3 musolanya saya 4-5. Itu luar biasanya. Ya. Tetapi itu sesungguhnya adalah kelebihan kita untuk kemudian kita ringan sholat di masjid. Ya. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu rahimahullah, sesungguhnya haji dan sholat di masjid itu bukan soal jauh dekat. Ya. Sholat di masjid itu soal niat, soal hati. Sama dengan haji Bapak Ibu. Haji itu bukan soal kaya, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Kemarin bayangkan orang Furoda itu sampai bayar hampir 1 miliar, nggak jadi berangkat. Bukan puluhan orang, ribuan orang nggak bisa haji walaupun sudah bayar hampir 1 miliar. Bukan soal kaya. Sedangkan di Batu ada orang, siapa yang haji paling tua itu Pak? Siapa? Pak Said. Ya. Yang jualan apa ini? Es campur. Ya. Bayangkan, mulai saya kecil tuh beli es campur di Pak Said. Goro-goro dodolan es campur iso lunga haji. Bukan soal kaya. Ternyata yang punya uang miliaran nggak bisa pergi haji. Mek bondo es campur bisa pergi haji. Bukan soal duit. Punya niat sungguh-sungguh, insya Allah berangkat haji. Punya niat sungguh-sungguh berangkat haji. Gitu. Nah, saya punya teman Pak, mobil Innova. Suami istri bekerja. Omai apik sampai saiki umroh saja enggak. Ada orang ya pekerjaannya biasa, omah gak duwe kendaraan mek sepeda motor tukune second, ya bisa umroh. Karena banyak niatnya. Orang kalau niat itu Allah mudahkan dengan cara Allah.
Tapi sekaya apapun, kalau niatnya nggak sungguh-sungguh, Innova, bayangkan, rumahnya bagus, si laki-laki pegawai negeri, perempuannya juga bekerja, gajinya besar, sampai detik ini umroh pun belum. Sebaliknya saya punya teman, rumah nggak punya, sepeda motor ya beli second, itu sudah bisa Maka niat sungguh-sungguh itu akan menjadi salah satu penentu kita untuk bisa haji. Maka Bapak Ibu rahmat, ini soal panggilan. Maka orang ketika haji itu yang diucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Orang haji soal panggilan. Ya. Maka Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita ingin dipanggil untuk haji di tanah suci, maka jika kita dipanggil untuk ke masjid musola datang. Siapa yang dipanggil jaraknya dekat gak datang, apalagi dipanggil untuk jarak yang jauh. Ya. Maka ketika dekat dipanggil, mudah datang, gampang datang, ringan datang, insya Allah yang jauh dipanggil. Tapi kalau dekat kita sedang datang, mustahil yang jauh akan dipanggil. Maka Allah akan melihat siapa yang datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, dia mudah, dia ringan, dia gampang, insya Allah dipanggil untuk ke tanah suci. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa haji, insya Allah. Ya. Itu yang pertama Pak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu adalah ketika ingin dapat pahala haji, yang insya Allah seringkali kita dengarkan adalah ketika kita habis sholat subuh, lalu duduk di masjid sampai syuruk, terbit matahari, lalu kita sholat 2 rakaat. Man sholat subhi, siapa yang sholat subuh di masjid jamaah secara berjamaah, yathbutu fihi hatta yusolliya, kemudian dia tetap di masjid sampai dia sholat duha, ya, sampai kira-kira 15 menit sesudah terbit baru sholat, ya. Karena ka'ajri haji, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimah, kalau ingin dapat pahala haji, habis subuh berdiam diri, jangan keluar, tetap di masjid, zikir atau baca Quran, atau kita ikuti kalau ada pengajian, ikut pengajian sampai terbit matahari 15 menit berikutnya sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang haji. Itu caranya. Dan itu insya Allah semua orang bisa melakukannya. Tidak harus orang kaya, semiskin apapun bisa mendapatkan pahala haji. Bahkan Nabi sampaikan hajinya itu pahalanya sempurna. Pahala haji sempurna. Karena Bapak Ibu rahimahullah, orang itu ketika haji ikut manasik berulang-ulang, di KPH ikut manasik, di Kemenak dikasih manasik, itu pun seringkali nggak sempurna. Seringkali masih salah, seringkali masih keliru. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, haji itu yang salah satu larangannya adalah wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh ngomong fusuk itu. Ngomong jelek. Kayak miso, itu enggak boleh. Ngomong jorok enggak boleh. Wala jidala, bahkan berdebat itu enggak boleh. Orang haji itu ada yang banyak ngomongnya jelek. Apalagi kemarin yang ini. Waduh, ngomong jelek di medsos, ngomong buruk di medsos, bahkan ada yang bertengkar, gegeran. Haji itu sebagai gegeran, nggak dapat tenda, gegeran. Bahkan ketika saya haji 2 tahun yang lalu ada kisah, ada 2 orang suami mentalak istrinya di tanah suci. Jadi karena gegeran.
Kira-kira sampai suami mentalak istri di tanah suci. Ya. Itu yang menjadikan haji tidak sempurna. Boleh jadi pahalanya hilang, boleh jadi hajinya sia-sia. Bayangkan, sudah habis berpuluh-puluh juta, sudah meninggalkan rumah 41 hari, ya, ternyata hajinya tidak sempurna. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah, hanya datang ke masjid, ya, sholat subuh, dan kita tunggu sampai suruh, insya Allah pahala haji sempurna. Dan waktunya nggak lama. Sekarang subuh jam berapa? 4 lebih berapa? Hampir 5 ya. 25. Nanti kemudian palingan nunggu 1 jam. Sesudah sholat subuh cuma 1 jam. Nggak perlu 41 hari, cukup 1 jam. Duduk sebentar 1 jam di masjid, insya Allah dapat pahala haji. Zikirnya bisa ya zikir pagi kita bisa baca, atau kemudian kita bisa baca Al-Quran, atau kalau ada pengajian pada subuh di masjid, itu bagian dari zikir kepada Allah. Ya, jadi orang duduk di masjid, kalau ada pengajian habis subuh itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manfaatkan itu untuk mendapatkan pahala haji. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, tadi yang pertama sholat apa? 5 waktu. Yang kedua apa? Sholat subuh sampai suruh. Yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Tidak semua majelis ilmu, tapi khusus majelis ilmu di masjid atau musola. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid," siapa yang berangkat melangkahkan kakinya ke masjid, la yuridu, yang ia inginkan tidak lain illa kecuali ayyata'allama khairan, dia ingin belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin, maka ia mendapatkan pahala haji taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Jadi bagus kalau kita ngaji kayak begini, itu ngaji yang benar itu ya di masjid, di musola. Ya. Jadi kalau nggak mau ya boleh ngaji di toko, beli desa boleh, pengajian akbar di stadion boleh. Tapi kalau ada orang pengajian di stadion atau di lapangan yang hadir misalnya 1 juta orang, dengan pengajian di musola yang hadir 50 orang, fadilahnya lebih besar pengajian di musola 50 orang, Pak. Walaupun cuma 5 orang, atau 3 orang, atau bahkan 1 orang. Orang pengajian 1 orang. Kira-kira apa Pak? Misalnya Pak, apa gitu? Niki no ustaz teko jamaah mek sitok. Jamaah mek sitok. Tapi kalau diniati berangkat dari rumah untuk ngaji, walaupun jamaah cuma 1, dapat pahala haji, Pak. Tuh sampai Pak, sinten kok titik mulai kasih pengajian. Karena Nabi syaratkan tidak harus jumlahnya banyak, yang penting niat dari rumah berangkat ke masjid untuk ngaji. Maka Bapak-bapak, saya ulang, di stadion Gelora Brantas misalnya pengajian sinten wong 1 juta, ambil musola Masdar Al-Khairin sinten mek 5, fadilah lebih besar Masdar Al-Khairin, Pak. Karena ada pahala haji. Kalau di stadion enggak ada pahala haji. Maka kalau ada pengajian di musola harus lebih semangat daripada di stadion, walaupun yang datang misalnya kiai terkenal, misalnya UAS, Ustaz Abdul Somad di stadion, itu lebih utama kita ngaji di musola karena pahalanya haji sempurna. Nah, maka kalau saya sebenarnya pengajian di banyak tempat, Pak,
Lek ngajiku di omah ya boleh. Di omah boleh. Tapi lho, omah di masjid atau musola. Ya. Ini keutamaannya, ya. Maka istiqomah ini penting. Ya. Ini ngaji di sini seminggu berapa kali? 1 kali. Berarti tiap minggu oleh pahala haji. Seminggu oleh pahala haji, sebulan oleh pahala haji berapa kali? 4. Maka di istiqomah ini nggak usah mikirin kok didik, nggak masalah. Walaupun 1 orang tetap dapat pahala haji. Apapun yang dipelajari yang penting kebaikan. Walaupun datang ngaji misalnya ceramah tak baca surat Al-Ikhlas, tak terjemah tutup selesai dapat pahala haji. Nggak harus 1 jam, Pak. Nggak harus 1 jam. Walaupun 5 menit, tapi kalau niatnya benar dapat pahala haji. Nggak ada syarat berapa lama, berapa yang datang, nggak ada. Ya. Itu luar biasanya kita ngaji di tempat ini. Ya. Maka harus semangat. Soalnya, maka Bapak Ibu, kalau kita belum bisa haji ke tanah suci, yang penting rajin untuk datang ke masjid atau musola ini. Ya. Itu pentingnya kita ngaji. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, tadi yang pertama tadi sholat jamaah 5 waktu. Yang kedua apa? Subuh sampai isyraq. Yang ketiga ngaji nodik masih ngaji kulhu, ikra, yang penting ngaji. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid dan takbir sesudah sholat. Ayo. Baca apa tadi? Tasbih, tahmid, takbir sesudah. Tasbih itu apa? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allah Akbar. Nah, sesudah sholat 5 waktu. Nah, ada hadisnya, diriwayatkan Bapak Ibu, ada orang-orang miskin datang menghadap Rasulullah SAW. Orang miskin. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, dan sedekah. Nabi SAW lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kata Nabi, kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Ya. Kami pun berselisih, sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali kepada Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, ucapkanlah Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33 kali. Nah, jadi Bapak Ibu, pastikan sesudah sholat tidak terburu-buru untuk segera pulang. Ya, luangkan waktu baca ini paling berapa menit ya? 5 menit ya? Wis, suwe mau 5 menit. Nah, tapi yang penting Bapak Ibu, kalau baca itu pelan-pelan ya. Ojo ini Pak. Biasanya orang kata bacanya khusus ini enggak? Semua. Kelihatan dari jarinya Pak. Semua.
Enggak, bacanya harus pelan-pelan, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu bacanya. Ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini mau copo. Opor. Kelihatan, Pak. Delok jarinya itu kelihatan, Pak. Gitu. Selat nyiram. Jadi kalau baca itu syaratnya tidak sekedar angkanya, tapi bacanya harus benar. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jadi bacanya pelan-pelan, Pak Bu. Di sini nggak boleh tergesa-gesa, nih. Tenang-tenang saja, Pak. Orang diuber maling. Ya, pelan-pelan saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sekali lagi pastikan pelan-pelan sambil dihayati. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam hati sambil gitu, Pak. Jadi di samping lisan kita, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah dalam hati. Artinya apa? Yang suci Allah kita banyak dosa. Yang suci Allah kita banyak maksiat. Yang suci Allah kita banyak cacat. Alhamdulillah segala puji bagi kita tidak layak dipuji. Yang layak dipuji siapa? Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil, jabatan kita kecil, rumah kita nggak ada nilainya. Yang Maha Besar hanya Allah. Jadi kalau zikir sambil dihayati, ya, maka Bapak Ibu ini penting. Ya, sekali lagi kalau zikir pelan. Ya, yang kelima Bapak Ibu, umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, ya. Nabi menyampaikan, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen umroh, saran terbaik itu umroh pas Ramadan. Ya boleh selain Ramadan, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ingin keutamaan umroh kita itu sama dengan haji, umrohnya pas bulan Ramadan. Pas Ramadan. Entah Ramadan awal, entah Ramadan pertengahan, entah Ramadan akhir, yang penting bulan Ramadan. Nah itu caranya. Jadi kalau ada kesempatan umroh, cari waktu yang paling afdol, paling utama. Itu. Karena pahalanya sama dengan haji. Tapi memang Bapak Ibu, orang Ramadan itu umroh itu paling full ketika Ramadan. Sampai kemarin saya lihat itu berita itu sampai full. Jadi full, benar-benar full Pak, di dalam full. Jadi sampai pernah orang tawaf dihentikan karena penuhnya orang. Ya. Dan kadang-kadang harganya agak mahal Ramadan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini pentingnya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi Nabi menyampaikan ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita punya orang tua, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dan itu pahalanya sama dengan orang haji. Ya. Gimana kalau orang tua sudah meninggal dunia?
Caranya berbakti gimana Bapak Ibu? Mendoakan. Apalagi sedekah atas nama orang tua. Apalagi cara berbakti pada orang yang sudah meninggal. Menjalin silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Apalagi yang paling penting membayarkan hutangnya. Apalagi memintakan maaf atas kesalahan orang tua. Ya. Itu diantara cara berbakti kepada orang. Nah, termasuk yang sangat penting adalah ya Bapak Ibu beramal soleh. Itu cara berbakti kepada orang tua. Kenapa? Amalan seorang anak itu pahalanya nyampe kepada orang tua. Nah, itu cara berbakti walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada istilah orang tua meninggal lalu berhenti untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketujuh Bapak Ibu adalah supaya kita bisa mendapatkan pahala haji. Yang pertama tadi apa? Satu apa? Salat 5 waktu di masjid. Yang kedua, subuh sampai suruh. Ketiga, pengajian di masjid mushola. Keempat, baca tasbih, tahmid, takbir sesudah sholat. Kelima, umroh di bulan Ramadan. 6, berbakti kepada orang tua. Ketujuh, bertekad untuk berhaji. Ya, punya niat sungguh-sungguh untuk bisa haji. Karena siapa saja yang berniat untuk haji, maka dia sudah mendapatkan pahala haji. Inilah pentingnya Bapak Ibu rahimahumullah. Kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang dengan itu kita bisa mendapatkan pahala haji. Dan mudah-mudahan kita bisa haji ke tanah suci insyaallah. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.